Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Zahra dari semester 2C akan mereview materi pertemuan kelima yaitu dengan mata kuliah hukum pidana, yaitu dimana review kali ini akan membahas kembali mengenai tugas hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Haji Ani Nuraini SMH dan pendampingnya Bapak Dr. Anis Muhammad Randi di SMH. Karena pertemuan kelima ini adalah melanjutkan pertemuan keempat dari minggu lalu yang membahas mengenai cara-cara pembaharuan KUHP di Indonesia. Jika akan membahas mengenai kriminalisasi, dekriminalisasi, dan juga mitigasi, yaitu rekriminalisasi adalah suatu perbuatan yang tadinya itu dapat ditindak pidana karena perkembangan manusia. Rekriminasi adalah suatu perbuatan yang tadinya itu dapat ditindak pidana karena perkembangan manusia menjadi tindak dipidana, dan karena perkembangan manusia dapat ditindak pidana lagi. 2. Devenalisasi adalah suatu perbuatan yang tadinya perbuatan itu dapat diajukan pidana, kemudian ancaman pidana itu hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi yang lainnya. 3. Mitigasi adalah suatu proses pembaharuan yang tadinya setiap perbuatan itu dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, tetapi sanksi hukum yang berat itu diganti menjadi sanksi lebih ringan. Kemudian dilanjutkan dengan metode pembaharuan KUHP ada 3, yaitu diantaranya 1. Yang pertama yaitu adalah evolusi atau evolusionis, adalah pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru. 2. Yang kedua adalah kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menyelipkan bab baru salam KUHP. 3. Yang ketiga yaitu adalah global. Global, di mana global itu yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara menyeluruh baik hukum pidana material maupun formil. Kemudian dilanjutkan ke bab 4 yaitu mengenai kausalitas atau hubungan sebab akibat. Tujuan dari pembelajaran adanya sebab akibat ini diantaranya itu 1. Yang pertama yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan atau ada atau tidaknya tindak pidana tersebut. 2. Yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindak pidana tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya ada teori-teori ajaran dari sebab akibat, yaitu 1. Teori Kusonditio, 2. Teori individualisasi, dan ketiga yaitu teori generalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.